Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Saya absen. Amelia Cahayati. Hadir, Pak. Laila Ayu. Hadir, Pak. Jati Sukwati. Hadir, Pak. Nah, kemarin kita telah mempelajari getaran ya. Getaran itu kan merupakan usikan, gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Nah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan ke gelombang ya. Nah, pada materi hari ini, cakupan materi yang akan kita pelajari pengertian gelombang, jenis gelombang, besaran fisis pada gelombang, dan gelombang berjalan. Nah, perhatikan keempat gambar di samping ya. Dari keempat gambar tersebut, apakah keempatnya merupakan gelombang yang sama? Bagian kiri atas itu merupakan seismograf ya, pendeteksi untuk gempa. Kemudian ke bawahnya itu ada sound. Di situ ada suara yang keluar, itu diberatkan seperti putih-putih itu suaranya keluar ya. Terus sebelahnya lagi itu laut, ada ombak ya. Terus yang bagian bawah itu tali yang diayunkan. Nah, apakah keempatnya itu merupakan gelombang yang sama? Untuk mengetahuinya dan memahaminya, marilah kita pelajari bersama materi gelombang berikut. Saya berikan pengantar dulu untuk gelombang ya. Jadi pengertian gelombang adalah getaran atau usikan yang merambat. Mungkin kalian di SMP sudah pernah mendapatkan materi ini ya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan atas gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, ini tidak saya tuliskan penjelasannya. Saya mau tanya ke kalian dulu yang mungkin pernah mendengar gelombang mekanik. Apa gelombang mekanik itu? Sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Oke. Terus kemudian yang gelombang elektromagnetik. Apa gelombang elektromagnetik? Kombinasi medan listrik dan medan magnet. Ya, ada kaitannya dengan tadi perubahan medan magnet dan perubahan medan listrik. Tapi di sini kita mempelajari untuk memerlukan medium dan tidak memerlukan medium. Yaitu gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium perambatan. Nah, terus kemudian berdasarkan arah getar dan rambatannya, gelombang dibedakan atas gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, dari gambar tersebut, gelombang transversal itu yang bagaimana? Gelombang yang arah getarannya tegak lurus, Ya. rambatannya. Ya, oke. Kalau yang gelombang longitudinal? Gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Oke ya. Jadi kalau yang transversal tegak lurus, yang longitudinal itu sejajar. Nah, ini besaran fisisnya hampir sama seperti di getaran kemarin. Bedanya kalau di gelombang ini ada tambah lagi namanya panjang gelombang. Panjang gelombang jarak dari satu puncak ke puncak berikutnya. Selain panjang gelombang ada namanya cepat rambat gelombang.
Jadi gelombang merambat itu kecepatannya berapa? Namanya cepat rambat gelombang. Berikutnya ada kecepatan sudut. Untuk lebih jelas kita memahami tentang gelombang, di sini kalian sudah saya bagi kelompoknya. Nanti kalian mengerjakan ini melalui Google Dokumen ya. Kalian akan melihat demonstrasi, terus kemudian jawab pertanyaan berdasarkan pengamatan dari demonstrasi yang saya tunjukkan ya. Ini gelombang tali. Saya tunjukkan ya. Nah. Berikutnya ini untuk yang gelombang selingki. Ini silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok, diskusi melalui chat tersebut untuk saya lihat aktivitasnya. Saya beri waktu 10 menit. Ini saya sambil ngecek untuk kelompoknya ya. Oke, kelompok 3 sudah mulai mengisi ini ya. Oke. Ya, yang di kotak di gambar itu ya. Kalau misalkan sulit, gini saja. Kertas kamu gambar, terus kamu foto. Setelah kamu foto, terus kamu kirim ke Google Dokumen. Ya. Kita melanjutkan untuk gelombang berjalan ya. Ini materi yang berikutnya. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, di sini kita mempelajari tentang fungsi gelombang. Fungsi gelombang secara umum Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Amplitudo itu dikatakan positif apabila pertama kali bergerak ke atas. Biasanya ditulis fungsi simpanan gelombang Y sama dengan A sin omega T min KX seperti grafik di atas ini ya. Karena pertama kali menjalar ke atas, itu A-nya plus, terus min KX karena bergerak ke kanan ya. Ini untuk contohnya ya. Kalian mengurai besaran fisis dari fungsi gelombang. Misalkan ada fungsi gelombang Y sama dengan 3,5 sin 4 pi T min 2 pi X. Tentukan A, amplitudo, frekuensi, periode. Nah, tadi dari persamaannya ya, Y sama dengan A sin omega T min KX. Di sini 3,5 sin 4 pi T min 2 pi X. Berarti dari situ untuk amplitudonya berarti kan 3,5. Omeganya berarti 4 pi. Nah, untuk K-nya 2 pi. Nah, kita tulis di sini. Nah, untuk amplitudonya A kan 3,5. Nah, untuk frekuensinya omega per 2 pi sehingga frekuensinya 2 Hz. Kemudian untuk periodenya setengah sekon ya, seper F-nya setengah sekon. Kemudian untuk lambdanya 2 pi per K, 2 pi per 2 pi sama dengan 1 cm gitu ya. Oke. Untuk kecepatannya lambda F 0,01 kali 2 sama dengan 0,02 meter per sekon. Sebelum kita lanjut ke LKPD 2, dari persamaan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oh, jelas ya. Oke. Supaya lebih paham, kita akan buka simulasi PET. Nah, ini.
kurang lebih caranya seperti itu. Silakan kalian screenshot terus kemudian kalian jawab ya, jawab pertanyaannya. Berarti waktunya saya kasih waktu sekitar ya 10 menit ya. 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Ya, silakan dipaparkan secara singkat dari kelompok 1. LKPD 1, Pak. Ya, LKPD 1 kesimpulannya apa, LKPD 2 kesimpulannya apa, itu ya. Dari hasil pengamatan gelombang tali termasuk dalam gelombang transversal. Karena arah getar dan arah rambatannya tegak lurus Gelombang tali berarti ya, itu ya. Iya, Pak. Nah, Iya. oke, terus. Sedangkan gelombang pada selinki termasuk gelombang longitudinal. Karena arah getar dan arah rambatan Sama, oke. Terus untuk yang simulasi pakai pet tadi, kesimpulannya bagaimana? Jika frekuensi angkanya lebih tinggi dari amplitudo, maka gelombangnya semakin cepat. Semakin cepat. Terus? Jika angka amplitudonya lebih tinggi, maka gelombangnya semakin tinggi. Gelombangnya. Kita ambil kesimpulannya ya. Jadi kalau gelombang tali tadi itu masuk gelombang apa? Suaranya diunkan ya, transversal. Kalau yang selingki tadi longitudinal ya. Untuk panjang gelombangnya, kalau untuk yang gelombang transversal terdiri atas gunung dan satu bukit dan satu lembah. Ya, boleh pakai istilah gunung juga boleh ya. Kalau yang gelombang longitudinal, satu rapatan dan satu renggangan. Ya. Terus berkaitan dengan frekuensi tadi, kalau frekuensinya makin besar maka semakin cepat. Semakin cepat ya. Kalau amplitudonya semakin besar, semakin tinggi. Nah, naik turunnya yang atas semakin tinggi, yang bawah semakin rendah ya. Ke bawah. Nah, karena ini waktunya sudah hampir habis, nanti untuk kuisnya kita laksanakan di pertemuan selanjutnya ya. Nanti laporan LKPD 1 maupun 2 nanti kirim lewat grup kelompok masing-masing ya. Saya kira ini cukup karena waktunya sudah sudah selesai. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, jika tidak ada, marilah kita tutup pelajaran fisika pada hari ini ya. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.